kita kan sering ngobrolin istilah soal harga pasar tuh Jis ya. Nah ini kadang teman-teman ada yang nanya, maksudnya harga pasar gimana bang? Terus cara nentuinnya tuh gimana katanya? Nah ada nggak penjelasan terkait soal itu tuh? Ya, istilah harga pasar ini kalau di ngobrol biasanya pasarannya harganya berapa gitu. Ya, pasaran kisaran apa? Harga yang di luaran gitu ya? Ya, harga secara umum. Contoh misalkan ini air mineral. Secara umum di mana-mana harganya berapa sih ini gitu. Nah, itu harga pasar. Jadi, secara umum tuh ya? Secara umum. Jadi harga di mana konsumen berani untuk beli gitu. Ya, umumnya misalkan ini harganya 500. Ya. Di semua warung rata-rata semuanya pasti 500. Mau merek apapun itu 500. Karena memang harga pasarnya 500. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang jual 5.000 itu aneh berarti ya? Aneh, di luar harga pasar, di atas berarti itu. Di atas harga pasar. Nah, tapi si harga pasar ini mempengaruhi harga produk kita nih. Oke. Mempengaruhi harga produk kita. Ya. Misalkan kita memproduksi, misalkan air mineral memproduksi ini ya, dalam apa namanya air mineral gelas gitu. Kita memproduksi ini, nah otomatis kita nggak bisa jual jauh-jauh dari harga pasar gitu. Iya benar. Misalkan di atas harga pasar tadi kayak 5.000, Ya. sedangkan harga jualnya rata-rata 500, kan itu terlalu jomplang gitu ya? Terlalu jomplang. Nah, caranya gimana? Misalkan ukurannya lebih gede, bisa ukurannya lebih gede tuh, bisa naik jadi misalkan 1.000 gitu. Atau misalkan kita coba pakai rasa, jadi kita menambah apa ya? Menambah nilai jualnya apa gitu untuk melebihi dari harga pasar ini. Ya, kalau misalkan dinilai secara sekilas mungkin ini 200 mili, Ya. kayak gitu ya? Ya. Harga rata-rata semuanya dengan kemasan 200 mili itu 500. Ketika teman-teman pengen jual misalkan 1.000, ya. Coba deh ditambah jadi 300 mili misalkan gitu ya. Bener. Oke. Jadi lebih tinggi misalkan atau lebih lebar kayak gitu. Jadi harga pasar ini menentukan harga produk kita. Nah, seringkali teman-teman juga terjebak gak ngitung harga pasar. Jadi misalkan dia produksi aja, atau misalkan dia punya produk, terus saya pengen untung besar misalkan. Ketika dijual kemahalan, orang nggak mau beli. Bener, itu suka terjadi di warung-warung tuh ada kan. Sekarang tuh warung kayak warung Madura, warung Kuningan, itu kan pada padat banget ya. Ya. Baru berapa meter, misalkan berapa puluh meter itu ada lagi. Dari Terus, warung ke warung tuh jalan kaki. Deket banget lagi gitu. Warung ke warung deket banget gitu. Itu kadang ketika ada si warung yang sepertinya dia nggak memperhatikan harga pasar nih ya. Kayak ibu saya beli galon, minuman galon kayak gitu yang le mineral itu. Di warung ini tuh dia udah tahu harganya 18.000. Tapi ada yang jual di warung itu dia nyoba nih ke tempat yang lebih dekat warungnya dari rumahnya gitu ya. Harganya 20.000. Wah, kemahalan. Lebih baik dia jalan dikit lagi, dia tambah 20 meter lagi misalkan. Benar. Biar dapetin harga yang 18.000. Sama juga di sini juga sama. Di sekitar studio ini. Yang dekat studio ada yang 20.000 jual. Kalau Indomaret bahkan mineral itu 21.000. Oh, bahkan segitu ya. Tapi ada tuh agak jauh dikit, dia ngejual 18.000 gitu. Jadi memang itu menentukan lah pembeli itu belinya di mana gitu. Benar. Soalnya ketika saya cari lagi, saya simpulkan ini rata-rata harganya 18.000 nih. Soalnya di warung-warung yang lain juga banyak yang saya tanya ke temen 18.000 harganya gitu ya. Jadi yang harga 20.000 ini dia di atas harga pasar nih berarti gitu ya. Sangat jauh, lumayan ya. Lumayan 2.000 buat orang kampung gitu ya, lumayan gitu. Masalahnya yang jual 18.000 ini banyak, banyak ya. Warungnya nggak cuma satu gitu. Otomatis warung yang menjual 18.000 ini kayaknya masih punya untung gitu, sehingga mereka berani untuk jual 18.000. Dan kayaknya itu seolah-olah ini harga pasarannya memang 18.000 nih ya, gitu. Nah,
Itu yang disebut dengan harga pasar. Nah, Oke. Kalau misalkan teman-teman bikin produk, misalkan keripik, desainnya bagus apa, tiba-tiba, wah ini 20.000 nih, gitu. Merasa yakin orang sanggup beli. Nah padahal di pasaran keripik yang seperti itu paling 7.000, 10.000. Nah kita nggak boleh itu pasar 20.000 karena nggak bakal laku. Sulit ya? Nggak bakal laku bener. Apa ya? Harga sama pun belum tentu laku, apalagi harganya di atas itu makin susah gitu. Iya, apalagi kalau teman-teman target pasarnya sesuai dengan harga yang 7.000 gitu ya. Nah itu tuh yang salah banget tuh. Salah banget. Harus punya minimal keunikan lah. Jadi kalau dalam bisnis yang bagus tuh justru yang misalkan harga keripik 7.000 pasarannya. Kita bikin 7.000 juga, tapi misalkan isinya lebih banyak, otomatis orang yang ini aja deh, ini lebih banyak nih gitu. Iya, jadi daya tarik untuk beli. Benar. Gitu. Jadi bukan justru kita harganya melambung gitu, itu malah kurang laku gitu. Iya, mainin psikologis pasar lah ya. Ya. Sebenarnya teman-teman cuma mainin tambahan dikit gitu ya, seolah jadi terlihat wah ini lebih banyak nih. Bener. Orang tuh kadang tuh nimbang kayak gitu ya, kayaknya kayak ini gitu. Iya gitu, kayak dulu waktu kecil tuh ya. Padahal ini jajannya sama nih. Sama. Gitu kan. Tapi waktu kecil gitu ya, wah ini lebih berat nih kayaknya. Jadi milih yang ini gitu. Merek yang sama, dan kemasan yang sama ya. Sama gitu. Mungkin dikocok-kocok dulu. Iya gitu. Ini lebih berat nih yang ini aja. Gitu. Iya gitu. Padahal sama kan gitu. Mereknya sama gitu kan. Mereknya sama. Gitu. Apalagi ini misalkan keripiknya sama tapi mereknya beda gitu kan. Terus kelihatannya yang kita ini lebih banyak nih, meskipun dikit kita mainannya gitu ya. Benar. Ini sama dengan yang sering beredar sekarang ST Jumbo. ST Jumbo kalau kita beli ya ST Jumbo sama yang ST bukan Jumbo, itu tanpa es batu. Ya. Itu sama itu, airnya sama. Paling beda-beda tipis gitu itu, paling beda ya mungkin 3 sendok atau berapa ya. Tapi karena es batunya banyak, terus dari segi kemasan juga dia, kalau air kan ketika ada es batu dia bakal naik tuh ke atas tuh. Iya. Iya, jadi seolah-olah banyak gitu. Jadi main psikologi, jadi harga sama tapi ini lebih jumbo, padahal cuma bentuk gelasnya aja yang lebih tinggi gitu. Iya, jadi sebenarnya bedanya cuma beberapa mili gitu ya. Cuman memang sih ukuran gelasnya membuat visual kita secara visual gitu ya terkecoh gitu. Iya. Jadi balik lagi teman-teman kalau mau bisnis nih harga pasar nih penting banget. Benar. Nah, cuman ada juga beberapa fenomena. Yang pertama fenomena merusak harga pasar. Oke, yang ya sempat sih kita melihat marketplace ya sempat jatuhin harga marketplace merusak harga pasar, bahkan sampai sekarang kalau misalkan ada pembeli gitu ya, ini di online harganya nggak segini gitu. Benar. Gitu, jadi ketika beli atau di minimarket atau kita kemana gitu ya, wah kayaknya nih di online lebih murah gitu. Benar. Yang konvensional aja dulu Jess, itu ketika muncul awal-awal kayak Indomaret, Alfamaret tuh, sama yang di warung, harga Indomaret dan Alfamaret itu awal-awal itu murah tuh. Murah ya. Itu awal-awal ya. Waktu mereka muncul tuh. Tapi sekarang udah mereka di atas. Benar. Jadi ngerusak dulu pasar, warung-warung yang di sekitar bangkrut kayak gitu ya. Akhirnya dia naikin harganya. Benar. Nih contoh ada produk air mineral 500 kan gitu. Ya. Nah, 500 ini modalnya kan 400 misalkan. Keuntungan dari warung-warung itu cuma 100 per ini. Warung beli ke agen harganya 400. Ya, 400 per ini ya, gitu. Terus kejual 500. Untung 100 aja gitu ya. Tiba-tiba misalkan ada warung menjual 300 gitu. Nah, sebenarnya warung itu rugi sebenarnya. Iya. Ngejual rugi. Jadi kerugiannya ini memang disengaja. Kita sengajain harganya 300-in gitu. Sehingga warung-warung lain tuh nggak laku. Warung-warung lain nggak sanggup nurunin lah. Iya, kesulitan bersaing kan. Rugi, ya, karena nggak mungkin nih saya jual 300 kan dari
Dari agennya aja udah 400. Kok dia bisa ngejual 300 sih gitu? Gak masuk akal kan? Gak masuk akal. Itu memang dia sengaja tuh merugikan diri sendiri 300 biar orang-orang belanja ke dia dulu. Gitu. Nah, teknik bakar uang lah. Ini sering dipakai sama startup lah. Iya. Startup juga misalkan Gojek promo atau GoFood promo apa. Itu mereka rela merugi gitu. Supaya mereka dapat konsumen dulu gitu. Iya, membentuk habit dulu ya. Iya, jadi minimal warungnya terkenal dulu kalau warung ya. Atau startupnya aplikasinya terkenal dulu, baru setelah itu harganya normal gitu. Iya, gitu. Kayak Alfamart, Indomaret. Kalau ada warung-warung yang mampu bertahan sebetulnya gitu ya. Ada juga warung-warung yang bisa bertahan. Itu sebetulnya harganya sekarang lebih murah. Lebih murah daripada Indomaret itu Alfamart ya? Iya, dari Alfamart atau Indomaret. Tapi Alfamart dan Indomaret tetap ada yang beli kok gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan orang, udah nyaman beli di Indomaret kayak gitu ya. Ada yang nyaman dengan warungnya yang ber-AC mungkin ya. Ada gitu. yang memang nyaman karena dia milih sendiri kayak produknya. Kan kalau warung kan kita langsung berhadapan dengan kasirnya ya, gitu depan gitu. Langsung kasir, "Bang, minta ini gitu ya." Kalau di Indomaret kan hal yang tadinya nggak kita mau beli jadi beli gitu. Iya. Kan bisa gitu. Bener. Itu bener-bener mata lah. Ketika saya perhatikan sekarang gitu ya. Oh, ternyata kayak C1000 tuh. Di Alfamart bisa 7.500. Di warung itu harganya 6.500. Benar. Bisa 1.000 selisihnya. Ya, itu aja yang tadi yang mineral galon tuh. Itu 21 itu. Iya, 21 di warung 18.000 ya. 18, beda 3.000 lumayan. Bener. Tapi orang ada juga yang beli di Indomaret ya. Iya, tetap ada gitu. Nah, itu ada fenomena yang merusak harga pasar. Nah, teknik bisnis merusak harga pasar ini sebaiknya jangan dilakukan lah gitu. Karena selain merugikan diri sendiri, juga merugikan pesaing yang lain gitu. Ya tadi, kayak Alfamart, Indomaret, awal-awal tuh warung yang modalnya kecil mah bangkar gitu. Iya, bukan gitu caranya gitu. Kalau mau harganya sama, tapi misalkan dapat hadiah atau apa gitu ya. Bener. Iya, atau misalkan tempatnya lebih luas. Ya kayak tadi kayak ada AC-nya atau apa gitu ya. Itu yang harus digali gitu. Bukan perang harga dijatuh-jatuhin gitu. Bener. Ya namanya rezeki mah pasti udah punya slotnya masing-masing lah ya. Cuman mainnya lebih baik main di teknik-teknik yang bukan perang harga gitu. Benar. Ya. Itu susah banget perang harga. Ya entah itu nanti mau promosi beli 1+1 misalnya kayak gitu ya. Atau apalah promo-promo yang kayak gitu. Itu pun kan dilakukan itu bukan tiap hari, tiap waktu. Kayak momen paling lebaran kayak gitu ya, tahun baru kayak gitu. Oke lah ya. Ya, dan kalau banding harga itu ketika harganya normal, pelanggan yang tadinya beli ini bisa pergi lagi gitu. Bukan pelanggan setia lah. Benar. Bukan pelanggan setia gitu. Sehingga kita udah merugi gitu ya, bakar uang, taunya konsumennya bukan jadi pelanggan. Iya, apalagi kita cuma pemain kecil ya. Iya, benar. Terus ada lagi fenomena yang harga pasarannya naik. Yang harga pasarannya naik? Ya, harga pasarannya naik. Nah, ini biasanya disebabkan oleh permintaannya sangat banyak, pengen beli produk itu, tapi produk itu nggak ada. Sehingga terjadi jual beli bukan dari si penjualnya gitu, tapi sesama yang punya dijual-jualin gitu. Benar. Kalau teman-teman sering memperhatikan dunia otomotif nih, saya kan sering nontonnya meskipun belum punya mobil misalnya kayak gitu ya, sering liatin Gias kayak gitu, pameran-pameran mobil itu kayak mobil ini Jimmy. Ya, Jimmy bener. Parah itu Jimmy itu, harganya itu 500 juta. Ketika di pameran itu dia dikasih tahu harganya 500 juta, taunya laku banget tuh. Akhirnya diilangin harganya, sama salesnya diilangin. Tahu-tahu para vlogger komplain lah ya. Ini vlogger otomotif itu kok harganya pas di ini lagi mau dibeli nih harganya jadi 800 juta gitu. Iya itu. Peminatnya terlalu banyak, ininya sedikit gitu. Nah, makanya contohnya nih, misalkan seri yang lama aja ya, Jimny yang lama gitu. Kita beli mobil Jimny misalkan.
si Suzuki-nya kan udah nggak produksi tipe yang itu. Nah itu di lapangan jual beli secondnya itu harganya malah lebih naik daripada yang baru. Benar. Jadi naik banget ya. Harga barunya misalkan 500 juta, tapi karena permintaannya banyak, harga secondnya pun jadi di atas 500 gitu. Aneh gitu. Benar. Nah itu karena barangnya stoknya nggak terlalu banyak, tapi permintaan bener-bener tinggi ya. Nah ini biasanya terjadi di produk pakaian, benar. sepatu, baju, itu terutama yang bermerek lah, yang bermerek. Ya kalau sepatu tuh Kompas ya. Kompas atau brand-brand lain juga udah mulai sih sekarang. Bahkan yang murah-murah tuh yang Aerostreet. Iya benar. Aerostreet yang versi misalkan kolaborasi dengan Dragon Ball. Iya. Sangat susah dicari. Akhirnya jadi naik. Bener. Itu war banget waktu itu. Pengen banget ya punya sepatu limited edition yang Dragon Ball tuh. Wah itu perangnya baru juga mau klik udah habis gitu. Iya. Dan ketika si brand aslinya ini kita udah nggak punya sepatu buat dijual lagi yang versi itu gitu. Di lapangan orang yang punya sepatu itu bahkan saling jual sepatu secondnya pun harganya lebih di atas harga normal. Iya. Kayak harganya 300.000 jadi 600.000 malah gitu ya. Nah itu membuktikan bahwa harga pasarnya sebenarnya murah itu. Kemurahan dan peminatnya terlalu banyak gitu. Benar. Ya itu salah satu fenomena harga bisa di atas harga pasar gitu ya. Harga bisa di atas harga pasar. Kalau misalkan punya value yang tinggi dan sangat diinginkan banyak orang. Gitu. Benar. Ya yang namanya sepatu sebetulnya kalau ngomongin sepatu ya buat dipakai di kaki kayak gitu ya. Ketika value-nya standar seperti itu, ya harganya standar. 150.000 misalkan kayak gitu ya. Bener. Tetapi ketika dikolaborasikan dengan Dragon Ball gitu ya, yang pecintanya banyak banget gitu ya. Sedangkan barangnya limited, yang tadinya harganya 150 bisa naik jadi 500. 500 jutaan. Bener. Jadi itulah yang disebut dengan harga pasar gitu. Jadi harga pasarannya berapa nih sepatu ini misalkan atau mobil ini. Wah harganya tinggi misalkan nggak masuk akal nih. Berarti memang peminatnya banyak gitu. Benar. Dan mungkin dari segi desain, dari segi kita harus tahu nih kenapa sih yang bikin mahal ini apa sih, value apa gitu. Nah dan ketika kita bikin bisnis, kita mau bikin produk, sebisa mungkin punya value yang tinggi sehingga peminatnya banyak. Iya benar, sehingga kita bisa di atas harga pasar lah ya. Ya bisa di harga pasar. Untungnya juga jadi lebih besar lah seperti itu. Benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman naikin harga pasar tanpa ada value lebih. Ya. Itu mah blunder. Jadi nggak laku, malah jadi nggak laku. Harga air mineral harganya 500, teman-teman jualnya kayak gini juga sama dengan harga yang lebih tinggi 800 misalkan, ya nggak laku gitu. Benar. Nantinya potensinya jadinya rugi ntar. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi Jis? Udah itu aja. Nah itu ya teman-teman ya, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman nih Jis pengen punya desain misalkan dia jualan air mineral kemasan kayak gini misalkan, tapi pengen desainnya unik kayak gitu, desain ininya unik gitu. Bisa juga tuh buat teman-teman yang lagi bikin produk, mau bisnis dan butuh desain kemasan, butuh desain logo, itu bisa menghubungi Kebun Desain. Selain itu kita juga bisa mendaftarkan mereknya, terus bikin perizinan NIB, bikin PT perorangan bisa juga. Itu bisa langsung hubungin ke nomor yang ada di bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.